terhitung haid. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ketika nanti tanggal 15 itu keluar darah, maka ini nanti hukumnya sama seperti yang awal, hukumnya haid. Jika keluar lagi darah mulai tanggal 15 sampai 20, otomatis nanti yang 15, yang lebih dari 15 itu nanti hukumnya sudah beda lagi. Terus bagaimana ketika nanti siklus haid seseorang itu atau menstruasi orang itu berubah karena adanya sesuatu yang lain, misal dia meminum obat, seperti ketika nanti seseorang itu mengalami atau menjalankan ihram, otomatis dia akan meminum obat untuk penghambat darah untuk menahan siklus haidnya itu. Otomatis nanti siklus haidnya itu akan berubah. Gimana nanti hukumnya? Misal untuk bulan ini dia sudah minum, setelah haid ini dia sudah minum, otomatis bulan depan di mana waktu dia haid atau mengeluarkan darah itu sudah tidak haid lagi, karena obat yang dia minum di bulan sebelumnya sudah bereaksi, otomatis dia tidak haid. Di bulan pertama dia masih haid, dia setelah itu setelah haid ini selesai dia minum obat. Bulan kedua haid ini tidak terjadi karena sudah terhambat oleh obat yang dia minum. Kemudian di haid yang ketiga, di bulan yang ketiga dia mengalami haid, tapi haidnya berkepanjangan melebihi batas maksimal haid. Ini hukumnya apa? Biasanya orang-orang menyebut ngodoi sing kemarin, ngodoi yang bulan kemarin. Enggak ada, meskipun bahasanya emang ini seperti mengkodoh darah yang kemarin seharusnya keluar tidak keluar, jadi sekarang itu mungkin bahasanya menumpuk atau keluar. Ini hukumnya tetap istihadah. Jadi ketika selama 1 bulan ini dia tidak mengeluarkan darah karena terhambat oleh obat atau oleh nikuau, karena sesuatu sengaja dihambat ataupun tidak, ini nanti ketika nanti bulan ketiga dia mengeluarkan darah selama lebih dari 15 hari, maka darah yang dalam lingkup 15 hari ini disebut dengan darah haid. Untuk darah yang di luar 15 hari mulai tanggal 16 ke atas ini disebut dengan darah istihadah. Jadi tetap dianti istihadah. Untuk perinciannya, mana istihadahnya, mana nanti haidnya, ini nanti akan dibahas di belakang. Yang mana istihadah itu ada beberapa macam. Ada kalanya nanti muqtadah mumayyizah, ada kalanya muqtadah ghairu mumayyizah. Ada juga yang muqtadah mumayyizah atau muqtadah ghairu mumayyizah. Nanti pembagian untuk penghitungannya berbeda-beda tergantung keadaan orang itu. Mumayyizah di sini maksudnya dia yang sudah bisa membedakan darah. Darah itu kan ada 2 sifatnya, darah lemah, darah kuat. Dimana darah kuat itu warnanya hitam merah, semakin warnanya memudar itu semakin lemah. Warna darah kan ada hitam, merah, coklat, kuning, abu-abu, seperti itu. Nanti untuk pembahasan secara rinci perhitungannya ada di pembahasan yang selanjutnya. Itu tadi tentang pembahasan bab haid, yang mana ta'rifnya haid tadi itu darah yang keluar dengan catatan tertentu, dengan adanya syarat-syarat tertentu. Dan jangan lupa bahwasanya umur haid yang 9 tahun kurang 16 hari itu dihitung dari tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kenapa ketika darah itu keluar tidak sesuai dengan ketentuannya umur haid atau ketentuan-ketentuannya haid itu disebut dengan darah fasad atau darah rusak? Ya karena dia tidak memenuhi syarat-syarat haid. Tapi darah rusak atau darah fasad ini hukumnya sama seperti istihadah. Saya tekankan lagi bahwasanya mempelajari ilmu mahid itu hukumnya wajib.
ketika nanti dia sudah bisa diajak untuk memahami sesuatu atau bisa diajak berkomunikasi secara memahamkan hukum, itu sudah, menurut saya sudah bisa untuk diperkenalkan tentang hukum mahed secara dasarnya saja. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang alamatul bulughi, beberapa tanda-tandanya baligh. Baligh itu ada tanda-tandanya. Alamatul bulughi utawi iku bab mertelaake baligh. Alamatul bulughi utawi tetengere baligh iku salah satun ana 3. Tanda-tandanya baligh itu ada 3. Yang pertama, kamalu sini utawi sampurnane taun. Kumsa asrota ing 15 apane sanatan taune lidakari kedue wong lanang wal unsalan wong wadon. Untuk tandanya baligh yang pertama itu sempurnanya umur 15 tahun, baik bagi anak perempuan atau anak laki-laki. Semisal gini, kalau anak sudah baligh berarti kan dia sudah berkewajiban untuk sholat, dia sudah berkewajiban untuk mengetahui hukum-hukum seperti itu, hukum-hukum sholat, apa yang diharamkan sholat, bagaimana hukum ketika tidak melakukan sholat. Baligh ini patokannya yang pertama itu dengan sempurnanya umur 15 tahun seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika ada anak, ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun tapi dia masih seperti terlalu suka bersenang-senang, atau dia masih bodoh amat dengan hukum-hukum seperti itu, atau dengan sholat, atau dengan hukum-hukum haid seperti ini, perempuan, baik itu seorang perempuan atau laki-laki, ketika dia umurnya 15 tapi dia masih bersikap seperti kekanak-kanakan atau masih mengabaikan hukum, ini untuk alamat baligh yang pertama. Untuk alamat baligh yang selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Bila ada kesalahan dalam pemahaman yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.